Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mabata. Selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh musyrifah Ma'had Al-Jamiah YN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga kepada seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah YN Tulungagung, Ma'had Mukim yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Uqudul Lijain yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Uqudul Lijain dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansorihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was solihin wal khulafai rasidin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususan la hadrati jami'in masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Muhammad ibni Umar al-Jawi wa jami'i talamidina wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih. Sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Wal ibadati lan pira-pira ibadah. Ai fardhiha tegese fardune ibadah, wa sunani halan pira-pira sunai ibadah. Min sholatin nyatane saking sholat, wa zakatin lan zakat, wa saumin lan poso, wa hajjin lan haji. Fa in kana mongko lamun ana sapa rajul wong lanang, sapa rajul wong lanang iku kok iman wong kang jumenengi sapa rajul bimuta'allimiha, iku kok iman wong kang jumenengi sapa rajul taklimaha, ngono ya, enggak enek bak itu. Taklimaha ing mulang imro'ah, maksudnya zaujah. Taklimaha ing mulang zaujah. Falaisa mongko ora ana iku laha tetep keduwene imro'ah utawa zaujah apa al khuruju metu, apa al khuruju metu li su'alil ulama ikrono takon pira-pira wong alim. Wa in qasura lan lamun cendhek apa ilmu rajuli ngilmune wong lanang, walakin naba tetapine ganti sapa rajul anha saking imro'ah fisolati ing visuali ing dalem takon. Fa akhbaraha monggo aweh werta sapa rajul ing imro'ah dijawabil mufti kelawan jawabe wong kang paring fatwa. Falaisa monggo ora ono iku laha tetep keduwene imro'ah apa al khuruju metu. Fa ilam yakun mongko lamun ora ono apa dzalika mengkono-mengkono
naba falaha monggo iku wenang kedue imro'ah al khuruju utawi metu lisuali maring takon, lisuali krono takon wong alim. Bal alaiha bali iku tetep ing atase imro'ah. Zalika utawi mengkono-mengkono khuruj wa yaksi lan duraka sapa arrajulu wong lanang wa mahma sapa arrajulu wong lanang biman iha sebab oleh nyegah imro'ah wa mahma ta'alaman lan ing dalem kapan-kapan belajar sapa imro'ah ma ing perkara huwa kang utawi ma iku minal faraidi setengah saking pira-pira perkara fardhu alaiha ing atase imro'ah falaisa mongko ora ana iku laha tetep keduweni imro'ah apa antakhruja yen to metu sapa imro'ah ila majlisi ilmin maring majelis ilmu utawa pelungguhan ilmu illa biridhahu angin kelawan ridhone zauj illa biridhahu angin kelawan ridhone zauj wal ibadati ay fardhiha wa sunaniha. Kemudian juga seorang suami itu punya kewajiban untuk mendidik istrinya, mendidik perempuannya mengenai ibadah-ibadah, baik itu adalah ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang sunnah seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Nah, maka ketika seorang laki-laki itu, suami itu mampu untuk mengajar istrinya, wis cukup wong lanang misalkan itu mulang yang gone bojone, dia bisa karena memang Allah memberikan ilmu, menitipkan ilmu kepada lelaki tersebut, kepada suaminya, sehingga suami bisa mengajarnya, mendidiknya, itu bisa. Maka falaisalah hal khuruj, seorang wanita atau seorang istri itu tidak diperkenankan untuk keluar dari rumahnya untuk tolabul ilmi, itu tidak diperkenankan karena suami sudah mampu atau sudah mewakili untuk mengajar dirinya. Nah, kalau seandainya suaminya tidak mampu untuk mengajar, tetapi suaminya itu menggantikan, tanya kepada orang yang alim, istriku biar di rumah saja, aku tak sing takon, saya tak tanya kepada orang yang alim, maka itu cukup bagi istri. Istri tidak perlu keluar, artinya dia tetap di rumah saja, tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah. Nah, kalau itu pun ternyata suami tidak melakukan, bagaimana? Sudah suaminya nggak tahu, mengajar juga menanyakan kepada orang alim juga tidak, sementara istri membutuhkan. Nah, disinilah fal khuruju, keluarnya seorang wanita untuk bertanya kepada seorang alim, itu hukumnya adalah wajib dan suami tidak diperkenankan untuk melarangnya. Bahkan dosa suami kalau seandainya dia melarang istrinya bertanya kepada orang alim mengenai satu hal yang fardu, wajib, yang harus dia ketahui, tetapi suami tidak bisa untuk mengajarkannya. Nah, ini demikian. Nah, oleh karena itu nanti sebisa mungkin teman-teman putri kalau mencari suami itu yang bisa untuk mendidik, mengajari kalian tentang ilmu agama, tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk kebutuhan kita selama kita ini hidup di dunia. Baik itu kaitannya dengan ubudiyah keseharian, mulai sholat, kemudian zakat, tentang puasa, tentang bagaimana mandi janabah, tentang bagaimana haid dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sebisa mungkin mencari suami-suami yang bisa untuk mendampingi atau mengajari mengenai hal-hal tersebut. Pun pula kalau seandainya di sini ada yang ikut ngaji dari golongan kaum Adam, wong lanang-lanang ya di sana, teman-teman laki-laki cowok ya, orang laki-laki itu ketika dia menikah tidak sekedar modal
uang, bisa memberikan nafkah, itu tidak. Tetapi termasuk diantaranya adalah perlu untuk menyiapkan ilmu, berbekal ilmu, supaya apa? Bisa mendidik istrinya, bisa mendidik keluarganya. Itu ya, itu penting. Ya, itu penting. Nah, kalau sudah demikian, seorang laki-laki ya wis mengajar, kemudian atau kalau tidak mengajar menggantikan dia untuk bertanya kepada orang alim yang kemudian akan disampaikan kepada istrinya, maka di situ seorang perempuan itu tidak diperkenankan untuk keluar menuju majelis ilmu kecuali atas izin suaminya. Ya, kecuali atas izin suaminya. Nah, ini penting. Jadi nanti teman-teman putri kalau kemanapun pergi itu izin suami. Ini penting. Faqala dawuh. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Dawuh fi surat At-Tahrim yang dalam surat At-Tahrim. Dawuh ya ayyuhalladzina amanu ing qul ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Aqarru tegese padha ngakoni sapa alladzina. Aqarru tegese padha ngakoni sapa alladzina bil imani kelawan iman. Bil imani kelawan iman. Ku padha ngreksa sapa sira kabeh. Ku padha ngreksa sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh. Wa ahlikum lan pira-pira ahli utawa wadon sira kabeh. Aminanis wa ahlikum lan ahli sira kabeh. Aminanis saya tegese saking pira-pira wong wadon wal auladi lan pira-pira anak wa kulliman lan saben-saben wong yadkhulu kang manjing sapa man fi hadzal ismi ing dalam iki aran ngrekso naron ing geni neraka. Naron ing geni neraka. Kala dawuh sapa turjumanul Qur'ani wong kang nerjemahaken Al-Qur'an. Sayyiduna rupane Gusti kita Abdullah rupane Abdullah Ibnu Abbas kang dadi anak lanangi Abbas. Fi makna dalika yang dalam maknani mengkono-mengkono ayat. Fafahimuhum ngendika fafahimuhum ingkol fafahimuhum mongko padha mahamno sapa sira kabeh ing ahlikum. Alimuhum tegese mulango sapa sira kabeh ing ahlikum syara'i al-islami ing pira-pira syariate agama Islam. Wa adibuhum lan padha mulango tata krama sira kabeh ing ahlikum. Alimuhum tegese mulango sira kabeh ing ahlikum. Mulang mahasinal akhlaki ing pira-pira baguse budi pekerti. Mahasinal akhlaki ing pira-pira baguse budi pekerti. Qala Allah Ta'ala fi surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim. Firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu ay aqarru bil iman. Hai orang-orang yang beriman. Maksudnya siapa orang-orang yang beriman di situ? Yaitu ay aqarru bil iman, orang sing mengaku, orang yang mengaku bahwa dirinya itu orang beriman. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman diperintahkan oleh Allah, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Siapa ahlikum itu? Ahlikum itu ya istri, an-nisa, al-aulad, ya. Jadi istri, kemudian anak, atau mungkin orang-orang yang masuk ke dalam itu, misalkan seperti pembantunya atau mungkin siapa yang tinggal satu rumah dengan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Itu makna secara sempitnya. Kalau ahlikum makna secara luasnya ya sama saudara kita, orang-orang muslim seluruhnya, itu mereka adalah ahli kita semuanya. Nah, jagalah mereka dari apa? Dari api neraka. Dari api neraka. Loh, bagaimana caranya? Qala
turjumanul Qur'ani Sayyiduna Abdullah bin Abbas fi makna dzalika. Nah, beliau Syekh Abdullah bin Abbas di dalam memahami ayat ini, di dalam menjelaskan mengenai makna ayat yang berisi ku anfusakum wa ahlikum itu dimaknainya dengan fafahimuhum, memahamkan mereka. Artinya supaya mereka itu bisa paham, ya diajar, diulang, dididik. Apa yang diajarkan, apa yang dididikkan? Yang diajarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan syariat-syariat agama Islam, terutama adalah apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya, berkaitan dengan sholat 5 waktu yang itu wajib bagi seseorang, tidak bisa ditinggalkan dalam setiap harinya. Mengajarkan bagaimana tata caranya bersuci, baik itu dari hadas maupun dari najis, karena itu adalah syarat sahnya kita menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Bagaimana tata cara kita berwudu dan seterusnya, yang itu merupakan tata cara atau ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti ketika kita hendak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diajari, keluarganya diajari untuk itu. Bagaimana kalau kemudian kita tidak sempat untuk mengajarinya? Titipkan kepada lembaga pendidikan, titipkan ke pondok pesantren yang bisa mengajarinya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengajarinya, terus yo ndak nitip nih, sing dosa ya kepala keluarganya yang berdosa. Terutama adalah kepala keluarganya. Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab atas seluruh masa depan, atas seluruh apa yang menimpa keluarganya. Itu kepala keluarga. Jadi dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hal-hal tersebut. Nah, ini penting untuk kita pahami. Wa adibuhum, dididik, diajari bagaimana akhlak-akhlak yang bagus. Jangan sampai nanti bersama dengan orang atau mungkin sama orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda itu tidak punya akhlak. Sama anak-anak atau mungkin orang yang lebih muda ya harus menyayangi dan seterusnya. Ini penting bagi kita untuk paham mengenai hal tersebut. Jangan sampai itu tidak paham, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa adibuhum. Wakilan den ngendikaken apa ana syaddan nasi temen setuhune luweh banget menungso apane azaban siksane yaumal kiamat ing dalam besok dina kiamat. Yaumal kiamat ing dalam besok dina kiamat iku man wong jahila kang bodoh sapa man. Jahila kang bodoh, oh keliru, failnya di belakang. Jahila kang bodoh sapa ahluhu ahline man. Wa an sayyidina lan saking Gusti kita Abdillah rupane Abdillah Ibni Umar kang dadi anak lanangi Umar. Wa an sayyidina lan saking Gusti kita. Wa an sayyidina lan saking Gusti kita. Abdillah rupane Abdillah Ibni Umar kang dadi anak lanang Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa anahu temen setune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kullukum ra'in ing kullukum ra'in kullukum mutawis kabehane sira kabeh iku ra'in wong kang ngreksa sapa kullukum hafidun tegese wong kang ngreksa muktamanun kang den percaya faltazim mongko tepono sapa sira li solahi maring bagusi perkara
bisolahi mamaring bagusi perkara tumina kang den amanahaken utawa kang den percayaaken apa ma ala hifdzihi ing atase ngreksa ma ala hifdzihi ing atase ngreksa ma fa wa mongko utawi kullukum fa wa mongko utawi kullukum iku matlubun den suprih sapa kullukum bil adli kelawan adil fihi ing dalem ma wal qiyamilan jumenengi bimusolihihi kelawan piro-piro kebagusane ma wa mas'ulun lan den takoni sapa kullukum an ra'iyatihi saking pangreksane kullukum fil akhirati ing dalam akhirat fa in waqiya mongko lamun nuwoni sapa kullukum fa in waqiya mongko lamun nuwoni sapa kullukum ma ing perkara alaihi kang iku tetep ing atase ma minari ayat nyatane saking ngrekso hasola mongko hasil lahu kedue kullukum apa al hadzu bagian al aufaru kang luwih sampurna apa had wa ilalan lamun ora maksudnya ora nuhoni to labahu mongko nuprih ing kullukum sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji minhum saking ra'iyah bihaqqihi kelawan haikul fil akhirati ing dalam akhirat fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi diceritakan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Orang yang amanah ketika memegang kepemimpinan maka Allah akan memberikan balasan yang lebih sempurna. Tetapi sebaliknya mereka yang tidak mampu untuk memegang amanah maka setiap orang di antara rakyat-rakyatnya itu akan menuntut kepada orang tersebut, menuntut kepada sang pemimpinnya atas apa yang tidak diberikan kepada dia. Sama dengan keluarga pun juga begitu. Maka seorang suami adalah kepala keluarga. Dia punya kewajiban untuk menjaga anak-anaknya, menjaga istrinya, memberikan pendidikan. Maka di situ dia harus bisa untuk melaksanakan amanah tersebut, mendidik istrinya, sholat, kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ubudiyahnya, anak-anaknya juga begitu, dikenalkan dengan ajaran-ajaran syariat, di pondok nih kayak perlu kalau misalkan memang membutuhkan itu dan lain sebagainya. Istri pun juga demikian, dia juga pemimpin di rumah tangga suaminya, dia yang mengelola keuangan, bagaimana dia menjaga bagaimana dia mampu untuk mengelola keuangan dari suaminya, uangnya suami, rizkinya sekian, bagaimana caranya agar itu bisa mencukupi kebutuhannya, bagaimana kemudian anak-anak, kemudian suaminya itu bisa betah di rumah, bagaimana caranya misalkan keluarga itu atau rumah itu bisa menjadi surga bagi para penghuninya dan seterusnya. Itu tugasnya. Nah, ini penting untuk kemudian saling dipahami antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah. Fal imamu mongko utawi imam al-'azmu kang luwih agung sapa imam. Au naibuhu utawa penggantine imam. Au naibuhu utawa penggantine imam iku ra'in. Iku ra'in ngreksa sapa imam. Iku ra'in wong kang ngreksa sapa imam. Bahwa mongko utawi imam iku waliyun wong kang nguasani alaihim ing atase ra'iyah. Alaihim ing atase ra'iyah. Wa huwa utawi imam iku mas'ulun den takoni sapa imam an ra'iyatihi saking kepemimpinane utawa saking rakyate imam
hal ro'a ana to ngreksa sapa imam ala hukukihim ing atase pira-pira hake ra'iyah aula utawa ora ngreksa sama juga dengan nih seorang imam itu juga dia pemimpin bagi rakyatnya, maka seorang imam wajib untuk menjalankan kepemimpinannya dengan cara yang baik. Bagaimana memberikan hak-hak kepada seluruh rakyatnya. Jangan sampai menjadi imam, menjadi pemimpin sewenang-wenang, nggak mau untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya dan seterusnya. Itu akan sangat terkejam sekali. Nah, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan seluruh amanah-amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung ketika kita nanti kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan husnul khotimah. Keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Terima kasih. Itu mungkin teman-teman untuk hari ini. Kita lanjut insyaallah di esok hari. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya, umumnya untuk teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.